Setelah konsultasi dan memperbaiki visual serta beberapa komponen dari iklan saya, itu alhamdulillah lebih banyak yang percaya pada brand saya dan membeli tanpa ya cek dulu gitu. Dibandingkan September kemarin, itu Oktober ini COD-nya di 64%, ya kan? Transfernya 36%, sedangkan bulan kemarin itu yang COD itu 83%, ya kan? Yang transfer 17%. Itu kan prestasi yang bisa dirayakan gitu. Visual produk bisa dari web, bisa dari IG. Seperti itu, Mas. Lebih harusnya terlihat nyata ya, karena kita jual produk nyata. Jadi kemarin itu saya ketawa sendiri lihat. Oke, selamat sore, malam, pagi guys. Jadi ini ada klien Mbak Melina Indah ya, dan sekarang memang keadaannya sudah lebih indah daripada sebelumnya. Oke Mbak ya. Oke Mbak Melina Indah ini dia gamis ya, dan dia juga sudah memiliki brand, dan dia sudah konsultasi sampai yang pertemuan yang keempat gitu. Nah sebelumnya Mbak Melina ini ya ada banyak indikasi melakukan malpraktek ala Mas Gobal Gabul. Nah, nanti kayak gimana dulunya, terus prosesnya gimana, setelahnya kayak gimana, nanti biar diceritain sama Mbak Melina aja. Oke, Mbak Melina, boleh Mbak diceritain ke kawan-kawan nih di sini yang nonton nih. Dulunya sebelum Mbak konsultasi dengan Fus itu kayak gimana? Terus kondisi finansialnya kayak gimana, terus selama konsultasi gimana, terus setelahnya seperti apa Mbak gitu. Oke, silakan Mbak, monggo. Terima kasih Mas Pesek. Sebelum konsultasi memang saya terlalu mengandalkan iklan saja gitu, tanpa melihat sebenarnya saya punya branding yang bisa diangkat dan menjual seperti itu. Setelah konsultasi dan memperbaiki visual serta beberapa komponen dari iklan saya, itu alhamdulillah lebih banyak yang percaya pada brand saya dan membeli tanpa ya cek dulu gitu. Gitu sih. Oke guys, jadi ini tadi ada laporan data nih Mbak Melina ini di Oktober ini ya, dibandingkan September kemarin, itu Oktober ini COD-nya di 64%, ya kan? Transfernya 36%, sedangkan bulan kemarin itu yang COD itu 83%, ya kan? Yang transfer 17%. Itu kan prestasi yang bisa dirayakan gitu. Nah, terus juga ini Mbak Melina nih, apa sih tadi visual yang diperbaiki itu? Mungkin teman-teman di sini kan ada yang belum ngeh nih. Visual itu maksudnya gimana itu, Mbak? Visual produk bisa dari web, bisa dari IG. Seperti itu, Mas. Lebih harusnya terlihat nyata ya, karena kita jual produk nyata. Jadi kemarin itu saya ketawa sendiri lihat. Ternyata sangat ini ya, memprihatinkan. Ternyata dan saya secara tidak sadar ternyata kemarin itu saya punya foto atau video yang bagus dan tidak saya keluarkan gitu. Iya. Dan baru sadar ini gitu. Baru sadar. Gitu sih. Jadi dibantu melihat agar sadar gitu ya. Terus Mbak, sebelumnya teknis dulunya kan suka berkutat di teknis doang tuh. Nah, itu gimana sih? Atau mungkin dulunya bisa diceritakan nih perjalanan kamu belajar Facebook Ads itu kayak gimana sehingga kok sampai mempunyai pemahaman yang diutak-atik itu cuma di dashboardnya doang? Sebenarnya saya sudah belajar ke banyak masta. Dan
kebanyakan dari mereka itu cuma otak-atik dashboard gitu, Mas. Jadi rumus campaign-nya berapa gitu, ads-nya berapa, terus potential reach-nya berapa, seperti itu. Hanya itu saja yang di otak-atik gitu. Ternyata saya belajar dari Mas ini, malah dashboard saya itu cuma dilihat beberapa kali saja gitu. Malah dari luar dashboard yang di otak-atik, oh ternyata berpengaruh itu otak-atik luar dashboard, ternyata gitu, Mas. Iya. Dan saya baru sadar bahwa orang beli itu ternyata dari ini tingkat percayanya dari brand itu, bukan dari teknik iklan kita sebagus apa, sebenarnya gitu sih. Betul. Jadi memang dulunya itu lucu lah dulu, nggak sampai mbaknya kan juga ketawa sendiri kan tadi. Nah, jadi memang guys, jadi kalau kalian jualan fashion kayak Mbak Melina ini, fashion apapun itu, ketika kalian bilang premium atau bagus, nah kemarin kan Mbak Melina kan di awal kan, padahal ini produknya tuh premium loh, kualitas bahannya premium, nah itu kan klaimmu, nah itu harus bisa dibuktikannya tuh lewat gambar atau visualnya gitu. Oke Mbak Melina, nah Mbak Melina di akhir ini ya, boleh Mbak diinfokan ke teman-teman nih, apakah worth it sih Mbak ini ikut konsultasi dengan Fusik ya dibandingkan dengan master-master yang lain gitu? Worth it banget Mas. Malah saya kepingin terus ini konsultasi. Oke, boleh. Gitu sih. Maksudnya lebih melek banget buat apalagi orang yang kepingin menekuni branding, nggak cuma di iklan aja sebenarnya gitu. Iya, memang sih Mbak, karena memang yang konsultasi ini memang orangnya pilihan. Jadi kayak Mbak Melina ini memang pilihan, karena nggak semua orang itu mau menjalankan bisnis online ini secara long term. Kalau orang udah bikin brand, ya itu long term sih Mbak. Biasanya kan memang orang cuma hit and run aja gitu. Oke, terus last but not least nih Mbak, saran apa sih dari Mbak Melina untuk teman-teman yang mungkin juga jualan fashion juga seperti Mbak, sekarang mengalami kendala seperti Mbak kemarin? Dashboard itu cuma alat. Itu aja ya. Jadi kita branding, visual branding sama activity branding itu yang terpenting gitu. Jadi itu sih sarannya, ya lebih melek branding aja. Jangan cuma lihat dashboard. Ya, dan yang jelas juga branding penting, cuman pastikan juga produknya itu harus bagus ya. Kalau produknya juga. Kalau produknya Belgedes tapi kemasannya brandingnya bagus kan, nanti ketika orang beli kan, ya kok cuman kayak gini, ya kan. Cuman kan tempatnya Mbak Melina ini repeat ordernya sangat tinggi guys, jadi memang sangat-sangat dibantu dengan produk yang bagus. Jadi produknya bagus, brandingnya bagus, wah itu iklannya teknisnya simple aja, nggak perlu neko-neko. Oke gitu Mbak Melina, terima kasih ya insight-nya juga di kesempatan kali ini. Dan teman-teman kalau mungkin kepikiran daftar konsultasi silahkan boleh, tapi harap dicatat ya, tidak semuanya aku terima ya, hanya orang-orang tertentu saja, tentu harus punya budget ya, dan tidak ada jaminan profit sama sekali. Oke gitu guys, terima kasih.